Tangkap Jokowi, tangkap Jokowi sekarang juga. Tangkap Jokowi, tangkap Jokowi sekarang juga. Sabar kawan-kawan, jangan terprovokasi kawan-kawan. Kawan-kawan saya minta untuk turun, kawan-kawan. Teman-teman yang di atas, saya minta turun kawan-kawan, bahwa aksi kita tidak anarkis kawan-kawan. Turun dulu kawan-kawan, bahwa kita tidak anarkis. Turun kawan-kawan, Pak Polisi, jangan anarkis Pak Polisi, pelan-pelan Pak Polisi. Bahwa kami menyampaikan aspirasi di sini, bukan mau bikin kerusuhan Pak Polisi. Ayo kawan-kawan, pelan-pelan kawan-kawan. Saya minta sabar kawan-kawan, jangan terprovokasi kawan-kawan. Jangan terprovokasi. Mundur kawan-kawan. Saya minta mundur, turun ke jalan, mundur. Mundur kawan-kawan, yang di trotoar mundur kawan-kawan. Kita tidak anarkis di sini kawan-kawan. Mundur kawan-kawan. Mundur kawan-kawan, rapikan barisan kawan-kawan. Rapikan barisan kawan-kawan. Mundur. Jangan ada yang di trotoar kawan-kawan. Solidkan barisan kita kawan-kawan. Rapikan barisan kita, jangan ada yang di trotoar. Jangan ada yang di trotoar, turun ke jalan. Rapikan barisan kita kawan-kawan. Jangan mempercayakan kehidupan kekuasaan itu kepada sekedar orang baik saja, itu berbahaya. Ini yang terjadi sekarang. Kalau Jokowi itu bukan orang baik, ya, dia mencitrakan dirinya baik. Saya dengan Mas Ikran ini samalah dulu, mendukung dia juga bisa-bisa. Saya pernah ikut bahkan beberapa kali rapat merumuskan nawacitanya, Mas. Nawacitanya bidang HAM itu, saya ada pemikiran saya di situ. Tapi kami ini orang yang punya etika, punya tata nilai. Lah kalau orang yang didukung ini rusak, harus out dulu. Dan kitalah menjadi orang pengkritik paling keras. Bukan baik buruk dukung sepenuh-penuhnya. Saya sebagai warga Jogja asli merasa bangga adanya Universitas Gadjah Mada yang berada di kota Yogyakarta ini, terletak di pusat kota. Masya Allah, tabarakallah, UGM itu sudah menciptakan dan mencetak generasi-generasi bangsa yang berkualitas dan berkuantitas. Begitu banyak putra-putri bangsa ini yang dididik di sini. Cuman kali ini kita merasa kecewa. UGM telah ternodai, UGM turun marwahnya, UGM sudah menjadi suatu universitas tidak membela kejujuran seperti ini. Sebagai warga Jogja, kembalikan marwah UGM, kembalikan UGM, dan kejujuran itu mohon diberikan, kejujuran itu mohon diagungkan di sini, karena dengan kejujuran ini tentu bisa membuat negara ini menjadi lebih baik lagi. Akibat tidak kejujuran ini sudah membuat seluruh warga Indonesia resah hanya gara-gara hanya satu ijazah yang tidak patut kita banggakan, dan menjadi 10 kepemimpinan itu banyak sekali hal-hal yang tidak baik dilakukan. Sebagai warga Jogja tentunya merasa kecewa sekali adanya seperti ini. Dan satu pesan saya kepada Jokowi, jujurlah demi diri kamu, jujurlah demi anak keturunanmu, dan jujurlah demi seluruh bangsa Indonesia. Satu nasihat lagi, satu-satu nasihat yang terbaik untuk kamu adalah kematian kamu, karena setiap kematian itu akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kamu perbuat selama 10 tahun kepemimpinan, dan selama kamu menjabat menjadi penguasa negara ini, dan selama kamu menjadi manusia, semuanya ada hisabnya. Kematian adalah nasihat terbaik untuk kamu sebagai Jokowi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Yogyakarta UGM, kita menyuarakan kejujuran demi rakyat Indonesia. Nomor kelulusan kalau nggak salah ya. Terus ini nomor yang tengah nomor mahasiswa, yang paling terakhir itu tahun kelulusan. Cuma satu kesatuan nomor di sini kalau saya perhatikan. Oh ya, Soedomo ini masih ejaan lama ya Pak ya. Meminta kepada Saudara Joko Widodo dengan sukarela, itikat baik dan gembira untuk menunjukkan ijazah sarjananya atau S1 kepada publik secara apa adanya. Sejak surat pernyataan ini diterima oleh yang bersangkutan
yang tidak dipenuhi permintaan kami, maka dengan sikap mufakat dan bulat kami menyatakan mosi tidak percaya kepada para pihak tersebut. Itu asli Pak ya? Itu jasa. Asli ya Pak? Itu tahun berapa Pak? Baru itu BNI kemarin. Oh, asli ya. Nah ini contoh ijazah asli ya Bang, teman-teman. Oh. Oh ya, Soe Domo. Ini masih ejaan lama ya Pak ya? Oh. Ini tahun berapa Pak? Saya tahun berapa ini? Ini kelulusan tapi aku gak usah Oke, nampaknya bapaknya tidak berkenan. Ibu ini juga ini jasa UGM juga. Iya, saya dari jurusan kimia FMIPA UGM. Oh iya, Saya angkatan 96 ya Bu ya? bukan tahun 85. Oh ini 85. 85 lulus tahun 90, wisudanya tahun 91. Oh, tahun 91 ya? Ibu ya, ijazah asli. Oh, Saya ini dari legalisirnya. dari ini lah, ibu dari jurusan kimia FMIPA UGM. Oh, gak kena sama Pak Jokowi ya? Nggak sempat ya. Oke. Tapi kalau suami saya lulus tahun 87. Sama UGM juga? Sama UGM. Oh. Kakak angkatan saya. Iya. Oke. Terima kasih Bu. Ini nampaknya beberapa alumni juga sudah menunjukkan ijazahnya nih teman-teman. Nah bedanya coba Bu. Saya lihat itu bedanya di sini. Di sini nih nomor serinya nih. Ini di depan ini tahun nomor kelulusan kalau nggak salah ya. Terus ini nomor yang tengah nomor mahasiswa, yang paling terakhir itu tahun kelulusan. Kalau punya Pak Jokowi kayak gimana Bu ya? Cuma satu kesatuan nomor di sini kalau saya perhatikan. Oke. Jadi itu bedanya ya. Iya. Di sini ya, di sini kelihatan jelas ya. Walaupun ini fotokopi. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di YouTube channel ini. Nah teman-teman, saya akan membacakan komentar-komentar dari para netizen setentang dengan video-video yang telah teman-teman tonton. Nah sebelum saya akan membacakannya, alangkah baiknya teman-teman meninggalkan jejaknya dulu, komen, subscribe, like, dan share. Nah kita akan mulai dari komentar yang pertama dari saudara kita Musim Alwi. Adili Jokowi ijazah palsu, makjulkan Gibran tak lulus SMA dan Fufu Fafa. Nah mantap sekali, advokat papan atas, hidup Hotman Paris. Udah tunjukkan ijazah asli ke pengadilan biar diuji yang berwenang. Kalau tidak berarti emang ada konspirasi untuk menghancurkan negara. Indonesia kok ijazah palsu bisa segitu mulusnya dipakai kontestan dari Walkot, gubernur, presiden 2 kali, jelas PKI gaya baru, bangkit lewat ijazah palsu Jokowi yang nyusup di undang-undang Omni, bus PSN, IKN untuk menghantam alam, rakyat, bangsa dan negara, di mana hukum diubah jadi alam. Rakyat, bangsa dan negara alat kekuasaan, ya rakyat yang kritis jadi musuh negara. Semua institusi lembaga hukum seperti Bawaslu, KPU, MK, MA, KPK, semua kompak menjadi boneka oligarki juga. Negara Cina, politik semua PJ, PEM, itulah semua yang jadi pengkhianat bangsa untuk memperkaya diri dan menghancurkan negara kita ini. Nah, mengalir kemana dana itu kalau ingin menutup kepalsuan? Apakah penegak hukum? Saya sangat mendukung Pak Hotman atau tulang Hotman untuk diusut kekayaan mantan Presiden ke-7 beserta anak-anaknya. Harus bersihkan semua ternak peninggalan Jokowi dan makjulkan Gibran, baru rakyat percaya Pak
Prabowo. Nah, teman-teman, di sini netizen telah menyatakan bahwa pengadilan harus mengusut tuntas para penjilat korupsi seperti Pak Jokowi dan si Gibran segera dimakzulkan agar bangsa negara kita Indonesia ini tetap maju, sejahtera, dan aman. Nah, saya setuju harta keluarga Jokowi harus diusut tuntas untuk keadilan. Nah, di sini juga salah satu dari komentar netizen, dia setuju kalau harta keluarganya si Jokowi harus diusut tuntas dan dilengserkan dari Indonesia dan dikembalikan di asal usulnya di Solo. Nah, usut terus, mari kita dukung Pak Hotman. Berapa banyaknya penegak hukum Indonesia ini hanya menyelesaikan satu kasus ijazah Jokowi tidak mampu saking tidak bisanya. Lidah tak bertulang sehingga kebenaran jadi omong kosong. Teruskan pemeriksaan kekayaan Jokowi. Mantap Pak Hotman, tuntaskan terus. Nah, bagus Pak Hotman Paris, cepat dan tindak tegas biar cepat selesai hukum seberat-beratnya. Kenapa Jokowi tidak mau tunjukkan ijazahnya jika benar? Karena foto yang ada di ijazahnya itu foto orang lain. Walaupun ada ijazah asli yang dipegangnya sekarang ini, tapi itu punyanya Heri Mulyono yang sudah ditukar fotonya. Nah, mantap Pak Hotman. Bang Hotman dorong terus KPK dan lembaga terkait untuk periksa dugaan korupsi yang terjadi. Mantap, usut sampai tuntas keluarga Jokowi supaya rakyat Indonesia puas. Yang namanya kebohongan tetap akan terbongkar. Bravo Pak Hotman. Bila asli UGM seharusnya bangga dan cepat tunjukkan. Tidak bulet, ruwet kayak sekarang. Bayar termul pengacara polisi yang suka uang haram, Pratikno Kapolri, Menteri KPU, Rektor UGM, LBP pengkhianat reformasi. Nah, 98 jalankan KKN, sekarang rakyat gugat. Sekarang tidak pakai lama, miskinkan Jokowi sekeluarga, awasi bahayanya. Hukum mati saja supaya rakyat aman dan tentram. Ayo bersama Pak Hotman. Bersama Bang Hotman, para cendikian purnawirawan dan mahasiswa usut kasus ini. Mulyono dan bersama termul ke jenjang 2. Aman diri, Mulyono kuras banker haramu. Untuk bayar oknum-oknum rakyat pantau ulahmu. Mari kita dukung abangku atau Bang Hotman Jokowi agar bisa dilibas dan dimiskinkan dan dilengserkan sekalian, termasuk semua keluarganya si Mulyono. Uang Jokowi triliun untuk bayar kebohongan, mau ngaku malu, izin pol. Para penegak hukum jahat, penyebab negeri hancur. Tegakkan hukum jika benar-benar cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Penegak hukumnya tidak baik sekali dan rakus kalau sudah lihat uang. Jokowi dan Prabowo ada kong-kali-kong hingga ijazahnya Jokowi ngembang. Ini baru pengarah idealis mantap, yang tidak lain pura-pura tidak tahu apa-apa bungkam. Hanya Pak Hotman bakal bongkar ijazah palsu Pinocchio. Pak Hotman tolong diusulkan sampai tuntas juga, anak-anaknya periksa semua. Hancurkan segeri ini, rakyat ditindas sampai pendeta hancur. Sekalipun saya orang bodoh, terungkapnya ijazah tersebut nantinya banyak manusia rakus dan serakah yang tersebut itu membuat kasus ijazah berkarat. Nah, bravo Pak Hotman, terima kasih udah kritik pemerintahan Prabowo. Maju terus Pak Hotman, suarakan keresahan rakyat.
Nah teman-teman, itulah komentar yang sudah saya bacakan. Jika teman-teman juga memiliki pendapat yang lain, silakan meninggalkan jejak di kolom komentar. Supaya teman-teman juga tidak ketinggalan video-video yang lain, silakan subscribe, share, dan komen. Terima kasih, salam hangat.